Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membuat objek meja dan teko yang imut-imut dan lucu-lucu. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Yuk kita simak video tutorialnya. Baik teman-teman, kita sudah memiliki objek kubus yang akan kita jadikan meja. Kita beri nama meja di sini. Kalau sudah, kita mulai mengedit. Ingat teman-teman, kalau mengedit sebuah objek, kita harus masuk ke edit mode atau ke modeling, atau shortcutnya adalah tab. Oke. Tampilannya akan sudah berubah seperti ini. Tinggal kita pipihkan objek ini dengan teknik scale, atau yang ini. Shortcutnya adalah S. Coba kita pipihkan S sumbu Z. Oke. Kalau sudah, kita panjangkan arah sumbu X-nya ya. Scale sumbu X. Oke. Sudah tampak cakep ya. Lalu kita kasih laci teman-teman. Lacinya ada di bawah sini. Kalau kita lihat tampak dari depan, maka lacinya ada di sini teman-teman. Nah, oke, kita tambahkan objek cube. Nah, ingat kita tambahkan objek ini di edit mode. Jadi ini dalam satu objek itu meja. Lalu kita scale seperti ini. Lalu kita scale sumbu Z-nya, sumbu X-nya. Nah, oke, kalau sudah, kita tempelkan di sini teman-teman. Sebelumnya kita rubah ke wireframe supaya terlihat bagian dalamnya, ya kan? Nah, kalau kita move atau kita geser, shortcutnya tuh G. Nah, ini kita pengen itu nempel plek langsung di objek ini nih, di permukaan meja. Gimana caranya? Caranya mudah. Teman-teman aktifkan snap. Nah, di bagian kanan snap ada beberapa pilihan. Ada closest, itu yang terdekat si objek itu menempel ke objek yang lain. Center, artinya di bagian pertengahan objek ini menempel ke bagian si objek ini. Median, yaitu rata-rata permukaan ini akan menempel ke si objek. Atau aktif, misalkan permukaan ini yang aktif, lalu menempel ke bagian yang lain. Kalau saya memilih yang closest dulu, tergantung kebutuhan teman-teman. Lalu target snapnya ada increment. Kalau misalkan kita lihat dari arah tampak depan, kita aktifkan increment, apa yang terjadi? Coba kita grab. Perpindahannya dia itu berdasarkan apa ya? Dasar dari si blender. Kalau grid berarti per kotak-kotak. Nah, seperti itu. Kalau vertex artinya kalau kita tempelkan berdasarkan titik. Misalkan ini. Nah, seperti itu. Kalau edge berarti garis. Grab sumbu Z. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Tergantung kebutuhan teman-teman. Ya. Kalau face berarti sepanjang permukaan. Nah, tuh sepanjang permukaan. Yang berikutnya volume, tergantung setiap volume dari si objek yang kita tempel. Edge center berarti tengah garis pas. Edge perpendicular berarti garis perpotongan tegak lurus. Dan masih banyak lain teman-teman. Teman-teman juga bisa merubah efek apa saja yang dirubah, pergerakan atau rotasi ataupun skala. Nah, itu sangat membantu kita dalam pengeditan sebuah objek.
Nah, sekarang kita kembalikan ke increment. Kita lihat dari tampak atas sepertinya sudah pas, tinggal kita geser ke kanan dikit, grab sumbu X. Oke, sudah cukup seperti ini. Yang berikutnya kita akan berikan laci 2 lantai, teman-teman. 2 lantai ya. Nah, caranya dengan loop cut atau shortcutnya adalah Ctrl R. Nah, Ctrl R. Nah, 2 kali ya teman-teman. Yang pertama mengaktifkan loop cut-nya, yang kedua memposisikan loop cut-nya. Kalau pengen yang tengah-tengah pas, tinggal klik sebelah kiri, habis itu klik sebelah kanan untuk mengembalikan senternya. Oke, ini sudah 2 sisi. Selanjutnya kita berikan setiap permukaan ini ada permukaan lacinya, kelihatan oh itu ada laci, ya seperti itu. Lalu kita insert ya yang ini atau tekan I. Oke, seperti ini. Tapi kalau kita pengennya itu sisinya tuh agak ke atas dikit dan ini ke bawah dikit. Nah, di sebelah kiri bawah teman-teman tinggal checklist individual. Maka tampak seperti ini teman-teman. Ya. Yang berikutnya kita kasih extrude. Kita nonaktifkan dulu snap-nya. Kita extrude cukup segini untuk menandakan oh ini ada objek. Nah, sekarang kita kasih pegangan teman-teman. Artinya kita menambahkan objek, kita menginginkan objek yang baru langsung menempel di sini. Caranya gimana teman-teman? Pindahkan si kursornya ini ke sini teman-teman. Pertama kita aktifkan permukaan yang akan kita pindah. Tekan Shift S. Lalu pindahkan, pilih yang kursor, pindah ke yang terpilih. Nah ini kursor tuh selected. Maka kursor akan pindah yang dari sini ke arah sini. Sedangkan yang origin, titik porosnya, ini masih di sini teman-teman. Nah sekarang kita tambahkan Shift A. Misalkan UV Sphere. Oke, scale. Oke, kalau kita lihat dari tampak atas, wireframe, kita akan geser sedikit, grab sumbu Y. Nah, oke. Objeknya sudah menempel hanya sebagian. Nah, seperti itu. Sekarang kita duplikasi si objek ini ya, dan kita akan tempelkan di sebelah sini teman-teman. Shift D, grab sumbu Z. Oh, kita grab sumbu Z. Nah, ini kan belum presisi, yang mana nih bagian tengah-tengahnya. Kita aktifkan snap-nya, kita aktifkan yang center, ini juga yang edge center, grab sumbu Z. Nah, ini dia sudah langsung di bagian tengah pas. Oke. Sekarang kita pindahkan lagi, kita akan tambahkan objek kakinya di sini dan di sini. Supaya presisi kita berikan titik bantu teman-teman. Nah, kita pilih sini atau pilih yang face ini ya, mode yang face permukaan, lalu kita insert, kita berikan titik bantu, tekan I. Nah di sini rencana kita akan bikin objek baru di sini, misalkan vertex. Nah di sini dan di sini. Nah begitu teman-teman. Misalkan yang di sini dulu, kita pindahkan si kursornya ini, tekan Shift S, kursor to selected. Maka objek kursornya pindah ke sini. Lalu kita tambahkan objek
silinder. Kita scale. Oke. Dari tampak depan, lalu kita pilih yang closest. Lalu kita scale di sumbu Z ya. Nah, seperti ini. Kira-kira kepanjangan seperti ini. Lalu kita grab di sumbu Z, tetapi kita acuannya ke snapnya adalah snap edge. Grab sumbu Z. Nah, seperti itu. Lalu yang ini kita scale. Ya, seperti itu. Coba kita lihat melalui object mode seperti ini. Ya kan? Tampaknya ini masih terlalu panjang, teman-teman. Kita kurangi dikit. Grab sumbu Z. Nah, kita aktifkan ini dulu aja deh. Increment. Grab sumbu Z. Nah, lucu, ya kan? Sekarang kita pindahkan, duplikasi maksudnya, objek ini ke arah sini. Tapi kita milihnya yang ini aja. Kalau kita ngeblok ini, wah ini kan kelamaan ya milihnya. Hanya cukup menekan L. Jadi kalau kita arahkan si kursor mouse ini ke sini, lalu kita tekan L, maka akan terselect semua, teman-teman. Tuh, secara cepat hanya tekan L saja. Lalu kita duplikat, Shift D. Nah, ini sudah. Lalu kita lihat dari atas. Sekarang kita grab di sumbu Y. Nah, ini kita aktifkan yang center, yang ini yang vertex. Oke. Grab sumbu Y. Nah, pas titik tengah vertex. Maka hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, bagaimana untuk memindahkan, menduplikat ini ke arah sini tetapi dengan teknik cermin, atau daripada kita pindahkan sini, habis itu kita putar-putar, ya kan? Nah, ada fasilitas dalam Blender, yaitu Add Modifier dengan teknik mirror. Nah, sebelumnya ini kita akan membelah dulu namanya meja, Ctrl R, klik kanan supaya center kembali. Nah, sekarang kita akan hapus ini aja. Del yang vertices. Oke. Titik porosnya sudah di sini, teman-teman. Artinya kalau kita tambahkan add modifier, kunci pas ya. Modifier, add modifier, generate. Lalu kita pilih yang mirror. Nah, maka kan tampak di sini aksisnya sumbu X atau sumbu Y atau sumbu Z. Nah, misalkan seperti itu. Sekarang kita cukup sumbu X saja, jadi sudah terbentuk. Ya, apa kegunaannya, teman-teman? Jadi sebelum kita apply-nya di sini, teman-teman. Nah, ini apply ini kalau aktif, misal di object mode, maka dia akan aktif apply. Tapi kalau kita di edit mode, kita merubah sisi yang ini akan berubah, teman-teman. Nah, seperti itu. Ya. Lalu kita checklist yang clipping. Apa fungsinya? Kalau misalkan kita nggak clipping, contoh nih, teman-teman. Kita lihat dari sisi atas. Nah, kita geser, dia masih langsung terpisah. Tapi kalau clipping, kita geser, nah dia tetap menempel, teman-teman. Nah, itu kegunaannya. Jadi kita aktifkan clipping supaya tidak ada rongga-rongga saat kita lupa kita memindahkan. Oke. Nah, kalau sudah,
Sekarang kita akan modifikasi atau perhalus teman-teman. Perhalus objeknya, sudutnya ini melengkung semua. Supaya tampak kayak kartun banget lah, seperti itu. Ya. Oke, kita pindahkan ke edge. Nah, kita pilih sini, kita lihat sini, kita pilih sini. Oke. Lalu kita bevel. Nah, kalau kita scroll, nah dia tampak lebih halus seperti itu. Di bawah kiri ada pilihan bevel. Pilih yang vertices seperti ini atau edge. Tipe besaran ada offset, ada width, ada depth. Nah, itu terserah teman-teman suka yang mana nih, ya kan? Kalau saya misalkan suka offset lah secara default, ataupun yang width, boleh-boleh saja. Nah, seperti itu. Saya pindahkan ini aja deh. Yang berikutnya kita select yang tepian. Nah, seperti itu. Kalau sudah, sekarang yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, ya kita pilih-pilih semua teman-teman. Nah, Ctrl B. Oke, seperti ini ya, cukup ya. Lalu tepian ini oke, Ctrl B. Oke teman-teman. Nah, sudah imut-imut ya kan. Lalu coba kita lihat di object mode. Kita coba rubah untuk view-nya di sini, cavity-nya, type screen-nya anti word, supaya teman-teman bisa lihat, oh ada objek baru nih, ya gitu. Jadi ini nggak pengaruh di render nanti ya. Jadi hanya supaya kita bisa melihat perubahannya saja, biar terlihat jelas, oh ini pada perbedaan sudut ataupun ada yang menonjol. Nah, ini akan terlihat di sini teman-teman. Oke, objek meja sudah, ya kan. Nah, sekarang kita belum mengapply ya teman-teman yang mirrornya. Nah, belum kita apply. Lalu kita tambahkan objek apa teman-teman? Si teko ya, objek teko. Kursornya kita pindahkan ke sini. Ya. Oke, kita pindahkan ke sini. Lalu tekan Shift A, lalu mesh, kita pilih yang extra teapot. Kalau teman-teman belum ada seperti ini, berarti teman-teman harus add-ons, menambahkan di add-ons ya. Lalu ketikkan extra mesh object, atau kalau nggak ada di get extension, teman-teman ketik extra mesh. Kalau nggak ada, berarti teman-teman mendownload secara manual. Tapi tenang aja, di tutorial Blender yang kami sudah sediakan, rekan-rekan tinggal download. Jadi di add-ons, lalu klik yang ini, install from disk. Nanti teman-teman sudah kita sediakan di menu software. Jadi tutorial Blender 2025 software. Di sini teman-teman sudah kita sediakan add-ons extra mesh object. Lalu install from disk. Itu aja. Lalu simpan, save preference. Nah, maka ketika kita tekan Shift A mesh, langsung ada tambahan objek teapot
scale. Nah, sudah nampak teman-teman tripodnya. Nah, kalau sudah jadi semua, jangan lupa kita save ya teman-teman dengan cara file, kita pilih save atau Ctrl S, standar lah ya. Lalu kita letakkan di mana kita ingin menyimpan. Misalkan file latihan, lalu kita kasih di sini adalah meja. Oke, kita save Blender file. Nah, di latihan selanjutnya kita akan membahas bagaimana mewarnai sebuah objek. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.